Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan operator CBT, Alhamdulillah CBT ini udah disempurnakan menjadi versi 1.53 yang sebelumnya 1.50. Sekarang udah disempurnakan sehingga beberapa bugs udah diminimalisir. Dan sekarang saya akan membuat tutorial. Yang pertama adalah tutorial apa yang harus dilakukan oleh admin sebelum CBT digunakan oleh guru dan siswa. Oke. Sebelum itu silakan buka browser, kemudian alamatnya diisi di halaman address, kemudian masukkan username dan password, kemudian klik tombol login. Nah, di sini data masih kosong, teman-teman. Di sini ada menu, beberapa menu ya. Ada data umum, data ujian, pengumuman, pelaksanaan, profil, user manager, dan database. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman klik tahun pelajaran dulu. Nah, di sini sudah diaktifkan ya untuk tahun pelajaran 2024 dan semesternya adalah ganjil. Kemudian teman-teman silahkan klik mata pelajaran. Apabila ada mata pelajaran yang belum masuk ya, seperti informatika, silakan di input ya, di input dengan cara klik tambah data. Misalkan ini mata pelajaran informatika kode INF kelompok B ya, aktif nomor urut 4 ya. Oke, simpan. Nah, di sini akan masuk di nomor 4. Nah, ini prakarya ada 2. Kalau untuk MA itu yang diaktifkan adalah prakarya kewirausahaan. Yang ini dinonaktifkan. Ini bisa digunakan untuk MTS. Oke. Mata pelajaran ini C1 ini adalah mata pelajaran lintas minat ya, atau peminatan. Bisa ditambahkan ya. Di sini kalau untuk IPS misalkan ada ekonomi dan geografi ya. Oke, berarti C1 ya, kurang ya. Oh, ini ada geografi, sosial, ekonomi, geologi juga ada. Nah, ini berarti ini lintas minat ya, lintas minatnya. Kalau nggak ada silahkan ditambahkan seperti tadi ya. Misalkan di sini ada pingin lintas minatnya ada sosiologi atau geografi ya. Berarti di sini tinggal ditambahkan sini sosiologi, kodenya sos, kelompok C1, aktif nomor urutnya 5. Akan muncul di sini ya, sosiologi 5. Ini mulok bahasa Sunda. Kalau mau ditambahkan silahkan kayak tadi ya, urutannya misalnya ada 1 berarti nomor 2 nya ya, kalau ada beberapa. Kemudian jurusan udah betul. Ini mapel peminatannya silakan diisi. Misalkan mapel peminatannya adalah biologi, matematika, fisikanya belum ya. Oke, berarti ini fisikanya belum. Silakan diisi di sini ya. Fisika. Nah, ini tambah misalkan fisika
tipis. Aktif, nomor urut boleh 6. Fisika kelompok C ya, kelompok C ini di kelompok C fisika. Oke, di sini kita tambahkan fisika. Dan lintas minatnya misalkan sosiologi. Oke, sebenarnya tidak diisi juga nggak apa-apa ya teman-teman, diabaikan bisa ya. Kemudian jurusan PS, ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi. Lintas minatnya misalkan fisika, simpan. Oke, dan seterusnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke siswa, ke menu siswa. Silahkan gunakan import data ya teman-teman. Untuk mengimport data silahkan download template-nya, kemudian buka. Silakan buka. Yang wajib diisi hanya yang tanda bintang. Klik enable. Kita buka misalkan data dari emis ya, kita buka dulu di sini. Data dari emis kita buka yang NSN nya. NISN paste spesial, nomornya jangan lupa. Kemudian nama ya, nama, kemudian jenis kelamin, nah ini dirubah ya menjadi laki-laki. Oke, perempuan jadi P. Kelas awal adalah 10 Mbak, karena dia aliyah. Tanggal berarti 2024 strip 07 strip 11. Oke. Untuk NIS boleh menggunakan 16 digit ya, NSM ditambah tahun dan nomor urut, misalkan 13 12 300 3 00 19
kemudian tahun 24 00 1 misalkan ya, atau 001 misalkan ya. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian username samakan dengan NISN. Password boleh menggunakan huruf dan boleh menggunakan angka. Misalkan untuk password AMBK misalkan 00 AMBK tahun ya 24 00 001. Boleh seperti itu, samakan boleh ya, samakan. Oke. Hanya ini saja teman-teman ya. Kemudian kita coba upload ya. Format siswa. Ini ya. Sudah ada muncul. Oke. Oke, berhasil diupload. Nah, ini tidak muncul karena belum masuk kelas ya, dan belum diaktifkan. Nah, maksimal upload teman-teman itu 42 siswa ya, maksimal upload atau 40 siswaan. Jadi kalau langsung banyak tidak bisa ya, jadi maksimalnya 40. Ya, usahakan untuk mengupload itu per kelas ya, per kelas biar tidak pusing saat memasukkan siswa per kelasnya. Oke. Nah, ini kita masuk ke user management untuk mengaktifkan siswa ya. Nah, ini kan belum aktif, ini harus diaktifkan dulu. Aktifkan semua, lanjut. Oke, ditunggu. Udah aktif. Kalau gagal misalkan ginikan aja ya teman-teman, satu ya, gagal mengaktifkan. Kita coba lagi, aktifkan semua. Kalau ada masalah berarti kita harus satu-satu ya teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Teman-teman ginikan aja dan aktifkan dulu semua ya. Baru kita aktifkan semua. Oke, untuk permasalahan ini kita harus masukkan dulu ke kelas ya teman-teman. Misalkan buat nomor baru kelas 10 1 jurusan non jurusan di level 10. Oke, pilih ketuanya, simpan. Oke, setelah itu kita coba lagi di siswa, aktifkan lagi ya.
Oke, kita tes. Oke, udah bisa masuk ya, berarti udah aktif ya, udah aktif. Oke, udah aktif. Kalau udah bisa login berarti udah aktif teman-teman. Kita kembali lagi, abaikan ini ya. Setelah itu kita membuat data guru teman-teman. Setelah siswa kita membuat data guru, tambah data guru, kita buat template, kemudian kita buka templatenya. Oke, kita buat templatenya, kita hapus, kita buka data guru yang kita punya, misalkan ya di data emis. NIP kita atur aja, misalkan menggunakan NIP 13 1, misalkan ini NIP-nya kita gunakan NIP NSN ya. Oke, ini bukan guru, kita hapus aja. Yang sudah keluar kita hapus aja. Oke, kita ulang lagi. Kalau seperti ini kita manual aja ya, 3 4 biar tidak bentrok, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jangan ada yang sama ya nicknya. Oke, kode huruf ini misalkan guru 001, guru 1 sampai 5 huruf ya. Ini bebas teman-teman, misalkan guru 1 kita coba apakah bisa. Ya berurut
kemudian username seperti ini juga, password misalkan pengguna, samakan aja semua. Oke, kita simpan, kemudian kita upload. Nah, udah muncul upload. Oke, udah muncul ya. Ini belum diaktifkan, maka kita harus mengaktifkan. Ini data siswa tadi, kenapa tidak bisa aktif semuanya? Ini ada yang sama ya. Nah ini ya, ini masalahnya ini ya. Tadi pas di generate memang sama semua. Kita upload ulang ya siswanya. Mohon maaf, tadi ada yang sama. Jadi ini tidak boleh sama ya. Jadi pas kita coba otomatiskan, ternyata nggak bisa otomatis berurut ya, tetapi dia ada 1212. Nah ini harus dibenarkan, jadi tidak boleh ada sama ya, listnya tidak boleh ada yang sama. Dan cek dengan gurunya ya, apakah ada yang sama enggak dengan gurunya ya. NIP-nya tidak ya, guru tidak pakai tahun, jadi nggak masalah, tidak ada yang sama. Kita coba hapus data siswanya ya. Kita hapus dulu yang ini rombalnya. Oke, hapus dulu, kemudian baru siswanya yang tanpa kelas ya. Nah ini oke, kita hapus. Oke, kita cek user, tidak ada ya, siswanya sudah tidak ada. Kemudian kita import ulang tadi ya untuk data siswanya. Kita upload. Oke. User, siswa, aktifkan semua. Oke, udah aktif ya. Ini ada oke. Nah, aktif semua ya. Tadi kenapa pas diaktifkan aktif tapi dia non aktif, karena nomor dari NIS-nya sama ya, tadi 12, jadi kedetek sama, jadi tidak boleh ada yang ganda ya. Oke, kita masukkan kelas nomor baru tadi 10.1 ya, karena di kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan non jurusan. Kita masukkan semua, kita pilih ketuanya, misalnya Muhammad Lutfi, simpan. Oke. Nah sekarang kita kembali ke guru. Silahkan untuk guru sesudah diaktifkan baru bisa diupdate fotonya ya. Kalau sebelum diupdate maka fotonya tidak bisa dimasukkan fotonya ya. Sudah, jenis kelamin boleh, agama Islam. Oke. Ini jabatannya, misalkan dia ngajar apa,
misalkan ngajar matematika, tidak ada kelasnya, kita ngambil kelas 10 jabatan guru. Oke. Sudah itu baru Bapak Ibu operator bisa membuat membuat jenis-jenis ujian ya. Di sini ada pilihan harian, tengah semester, ujian madrasah dan lain-lain. Sesi Bapak Ibu bisa gunakan, ada sesi 1, sesi 2 ya. Sesi 1 misalkan mulai dari jam 8 sampai jam bisa aja 2 jam ya. 2 jam berarti sampai jam 10. Simpan. Sesi 2 misalkan dari jam 10 sampai jam 12, 2 jam. Nanti sesi 3 misalkan dimulai jam 1 sampai jam 3 ya, karena ada istirahat dulu, jeda ya. Nah, ini ruangan Bapak Ibu boleh disamakan, misalkan ini ruangan 1 adalah R1, bebas ya, simpan perubahan, ini bebas teman-teman. Atau ruang seksi, jadi sebelum siswa melakukan ujian dia harus disetting dulu ya ruangan dan sesinya. Ingin cepat langsung aja sesi 1 simpan. Kalau ingin diacak tinggal pilih aja ini ada ruangan berapa, sesi berapa ya kalau mau diacak ya. Kemudian jangan lupa agar siswa bisa melihat soal dan bisa muncul jadwal ujiannya, selain atur ruang sesi adalah Bapak Ibu harus mengenerate nomor pesertanya. Nah, ini buat nomor. Setelah buat nomor baru klik simpan. Oke. Kemudian membuat bank soal ya. Bapak Ibu silakan untuk membuat bank soal. Misalkan ini penilaian hari A, penilaian harian matematika, Oke, kelas 10. Misalkan Bapak Ibu membuat soal pilihan gandanya 5 soal, ini misalkan 70%, kemudian 60% ya. Kemudian 2 soal pilihan ganda, bobotnya 20%. Kemudian isian singkat 3, bobot 20% juga. Oke, berarti ini harus 100% total bobotnya ya. Dan ini total soal 10. Simpan. Oke. Apabila tidak muncul, klik aja semua, nanti akan muncul. Kemudian input, klik download template soal. Oke. Bapak Ibu bisa membuat soalnya. Jangan lupa klik enable editingnya biar bisa diedit. Tadi soalnya adalah Bapak Ibu, tadi soalnya kalau nggak salah ini pilihan gandanya 5 soal ya. Berarti Bapak Ibu sisanya dihapus aja ya, sisanya dihapus aja. Oke. Pilihan ganda kompleknya tadi berapa? 2 soal, berarti ini dihapus sisanya ya. Kemudian isian singkat berarti menjodohkan, kita hapus ya karena tidak dipakai. Kemudian isian singkat tadi berapa soal?
3 soal. Oke. Dan soal esai tidak digunakan, hapus ya. Jadi hanya pakai yang ada di sini ya, formatnya yang udah kita setting. Oke, kita kembali lagi, kemudian kita isi soalnya. Bebas ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Ini saya bebas aja teman-teman. Untuk mengisi ini pakai tanda V ya, V kecil boleh, V besar boleh ya. Untuk kunci jawabannya harus ditandai ini, harus diisi. Kalau enggak jawaban siswanya tidak akan terkunci ya. Oke. Untuk gambar silahkan teman-teman masukkan ya, bebas. Untuk gambar misalkan ada gambar apa, ini tinggal diperkecil aja teman-teman ya. Kalau yang besar gini diperkecil aja, kemudian sini buat soalnya rangkaian apa itu. Kemudian teman-teman soal pilihan ganda ya. Nah ini gini aja lah, contoh aja ya. Ini untuk benar atau salah ya. Isian singkat ya. 2 kali 4 8, 4 tambah 4 8. Oke, kita save, kemudian kita upload ya. Import, kita browser soalnya dimana tadi, template matematika. Oke, sudah upload. Kalau berhasil, teman-teman klik detail, ini akan selesai ya. Kalau belum selesai, cek aja apakah ada soal yang belum masuk. Nah ini simpan, kemudian tadi pilihan ganda kompleks ya, ini simpan, kemudian isian singkat ya. Oke, simpan. Kemudian Bapak Ibu boleh membuat jadwal, misalkan jadwal ya. Al-Quran matematika peminatan tadi ya. Oke, Hamad
PH misalnya tanggal sekarang ya, tanggal 9, expired 9. Ini misalkan soalnya 60 menit, tapi siswa biasanya kan cepat. Nah, boleh durasi minimalnya adalah 30 menit. Jadi kalau siswa udah 30 menit, maka siswa bisa mengklik selesai. Tetapi kalau ini diisi 0 atau diisi tidak ada ya, dikosongkan aja, maka siswa belum waktunya selesai tidak bisa mengklik tombol selesai atau finish ya. Silakan ini aktifkan ya, acak jawaban, soal aktif dan acak soal. Ini reset ujian nggak usah ya. Kalau mau gunakan token silakan masukkan token ya. Ini gunakan token. Nah, durasi ini silahkan Bapak Ibu atur sendiri ya. Ini 0 ya, 0 aja, 0 menit. Jadi tidak ada durasi minimal, jadi harus selesai. Karena kita mau uji coba, misalkan ini 5 menit udah selesai, bisa ya. Bisa klik menu selesai. Alokasi waktu PH 10. Ini kalau banyak silakan diatur waktunya, jam ke-1, jam ke-2, jam 3. Jadi soal itu akan muncul sesuai jam ke-nya. Pengawas, misalkan ini pengawasnya siapa? Oh, ini gurunya belum diaktifkan ya. Guru-gurunya belum diaktifkan. Ini guru-gurunya, ini jabatannya belum diaktifkan ya, mapelnya guru. Oke, simpan. Kita salah satu aja dulu ya. Kita ujian tadi pengawas. Oke. Guru. Ini gurunya belum. Ini nggak apa-apa, nggak diisi juga ya, token. Misalkan interval 15 menit dia akan berubah ya. Nah, ini sesuai interval. Pengumuman Bapak Ibu silahkan. Ini running text akan muncul di sini ya, di login siswa. Silahkan misalkan MA Sidia tahun pelajaran 2024 2025 menerima siswa pindahan misalkan, karena udah lewat ya untuk PPDB nya. Untuk siswa selama ujian misalkan dilarang nyontek ya, nanti ada. Kita akan uji coba ya, karena ini udah lewat batas, maka kita uji coba jamnya ini jam 00 ya. Karena kita akan ngetes ya. Nah, untuk ngetes Bapak Ibu, kita gunakan salah satu siswa ya. Oke. Kemudian kita buka halaman Ibnuto. Oke. Oh, ini buka. Oke, kita akan coba. Oke. Sini ada pengumumannya, selama ujian siswa dilarang nyontek. Nah, ini ada running text yang tadi kita buat. Nah, kemudian klik mulai tes.
Oke, ini sudah ada ya penilaian hariannya teman-teman. Kita coba cek ya. Ini minta token, kalau token nggak mau dia tidak akan bisa masuk. Nah ini fungsinya untuk mengatur mapel apa saja yang bisa dimulai ya. Jadi siswa yang sudah selesai sebelum waktunya mau lanjut ke mapel berikutnya tidak akan bisa ya, karena dikunci dengan token atau dengan waktu bisa ya. Tokennya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di dashboard bisa. Nah ini tokennya ya, token ini token nih ya, tokennya bisa di share di grup. CCXUC ya, CCXUC, CCXUC, huruf besar semua ya. Oke, udah bisa. 2 kali 4 8, 3 tambah 2 5, oke. Kemudian 18, kemudian 18 juga. Oke. Kita coba aja ya. Papan dapur, pisau, panci, spatula. Spatula 3 ya. Spatula. Kalau lebih dari jawaban tidak bisa ya, berarti 3 maksimalnya. 4 tambah 4 8, oke. 6. Nah ini nggak bisa ya, jadi sebelum berapa menit tadi 5 menit ya, tidak. Jadi kalau waktunya belum sesuai maka siswa tidak bisa mengklik menu selesai ya. Jadi harus selesai dulu waktunya. Nah oke teman-teman, ini akan selesai waktunya. Nah kalau udah selesai baru bisa klik selesai ya, klik tombol selesaikan. Nah udah selesai, bisa masuk beranda. Lihat nilai, ini nilai belum muncul ya karena tidak diaktifkan ya. Kalau ingin muncul ini tinggal diaktifkan aja di sini ya, di alokasi jadwal ya. Ini jadwal. Nah ini tampilkan hasil, klik simpan. Cuma ini harus dikoreksi dulu hasilnya ya, hasilnya harus dikoreksi dulu ini. Nah ini dikoreksi dulu. Oke, yang dikoreksi itu adalah yang isian singkat ya. Oke, koreksi nilai ini juga. Oke. Nah ini tandai sudah dikoreksi misalkan. Oke, sudah dikoreksi, muncul. Nah siswa baru bisa lihat hasilnya ya, di reload aja. Nah ini nilainya muncul. Oke teman-teman, operator CBT, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Untuk analisa silahkan dilihat di sini ya, hanya PG nya saja ya. Dan untuk rekap nilai, kalau ingin direkap ya silahkan. Ini hasilnya tadi ya. Oke, bisa diekspor ke Excel. Nah ini ya, karena yang isi tadi satu orang, ini ya hasil. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.